Bertemu lagi di channel YouTube, channel Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Saya berharap Anda dalam kondisi yang sangat sehat walafiat dan Anda belajar pemahaman tentang konsep di pasar modal. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan kemungkinan probabilitas yang lebih baik daripada sebelum memiliki pemahaman yang benar tentang pasar modal. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 16 Desember 2024. Hari pertama bursa akan dimulai. Saya berharap Anda tetap optimis untuk tujuan utama Anda, cita-cita dan impian Anda. Mungkin bagi Anda ada hal yang penting dari sekedar mendapatkan keuntungan, yaitu mewujudkan apapun yang menjadi keinginan Anda di masa depan. Sebelumnya, disclaimer on ya, kami tidak mengajak pemirsa sekali lagi untuk melakukan pembelian, juga tidak mengajak pemirsa untuk melakukan penjualan. Kami hanya mengajak bagaimana kita belajar bersama, mengedukasi sebetulnya apa yang terjadi di balik daripada perubahan harga saham. Sekali lagi, saya berharap kontribusi dari setiap peserta untuk melakukan subscribe dan juga membagikan link YouTube ini kepada rekan, famili, ataupun hal lain yang menurut pemirsa itu sangat penting untuk mengedukasi sekitarnya supaya mendapatkan kemungkinan pengertian jelas bagaimana konsep bisa untung di dalam pasar modal ini. Baik, pemirsa, kita langsung membuka sebuah video contoh ya, supaya Anda punya gambaran jelas tentang judul saat ini adalah begini, atau cara untung saham dengan hanya mengetahui pergerakan HK, hajar kanan. Ketika Anda tidak tahu apa itu hajar kanan, Anda bisa melihat video-video sebelumnya atau Anda bisa melakukan googling. Telah banyak penjelasan tentang HK ini. Menurut yang kami yakini sesuai dengan pengalaman kami di pasar modal, bahwa dalam eh, sebuah pertarungan di pasar modal itu ada dua kubu. Jadi kubu antrian beli dan kubu antrian jual. Di mana ketika kubu antrian beli adalah kelompok demand dan kubu antrian jual adalah kelompok supply. Jadi ketika demand lebih besar atau bidnya lebih besar, sudah pasti harganya akan naik. Ketika antrian jualnya lebih besar atau offernya lebih besar, sudah jelas harga akan turun. Nah, HK, hajar kanan adalah seseorang atau institusi yang mempunyai uang dalam bentuk RDN, rekening dana nasabah. Mereka melakukan pembelian di harga over atau melakukan pembelian di atas harga pasar. Itulah disebut HK. Nah, ketika terjadi pembelian di atas harga pasar secara terus-menerus, dan terus-menerus, maka lapisan over akan berkurang sedikit, sedikit demi sedikit. Lapisan over akan habis, akan kurus, akan mengecil, dan tentunya harga akan cenderung mengalami pergerakan naik. Dan itulah yang kami bahas, bagaimana kita bisa untung dengan mengetahui pergerakan HK di pasar modal. Nah, kita sekarang melihat sebuah video. Video ini adalah video gudang garam. Sekali lagi ini hanya sampling kejadian gudang garam ketika itu harganya valuasinya masih di atas 20 ribuan. Jadi hanya contoh supaya membuka cara cara penyajian kita ke konsep daripada HK itu sendiri. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Di sini pemirsa akan mengetahui bahwa HK ini adalah bagian terpenting dari pergerakan harga sebuah saham. Nah, kita lihat ini ya. Semoga bisa terlihat ya. Nah, ada HK dengan XC dengan broker ya. D adalah domestik, F foreign, L adalah oh ini tidak, ini hanya domestik dan foreign ya, HK. Anda bisa melihat bahwa terjadi HK dan Haki. Haki adalah proses berkurangnya antrian bid sedikit demi sedikit. Ya, Anda sudah punya gambaran bagaimana sebetulnya sebuah harga itu bisa naik atau turun tergantung dari seberapa masifnya HK atau seberapa masifnya Haki. Dan inilah yang menyebabkan sebuah harga itu bisa bergerak naik dan turun. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke contoh display tentang emiten sesungguhnya, kita belajar sekali lagi tentang konsep daripada untung. Ya, Anda perhatikan ya konsep dari bandar atau konsep untung. Beli di bawah nomor satu dan dua adalah jual di atas. Nah, jadi summary poin satu dan dua itulah yang menyebabkan perubahan harga.
adalah cara untuk mendapatkan profit. Maka dari 3 poin itu sebenarnya maka timbullah istilah akumulasi atau bagian dari pembelian. Nah, beberapa kejadian dari akumulasi yang sangat penting untuk Anda ketahui, ketika terjadinya sebuah bad news, maka orang akan menjadi pesimis, mereka akan lebih berpeluang untuk melepas jumlah lembar saham yang sudah dimiliki. Yang berikutnya adalah krisis ya. Jadi ini kalau Anda mau memberikan poin-poinnya sangat banyak sekali. Kita hanya summary saja ya. Yang ketiga C, Big Money akan melakukan antrian bid palsu. Itu semata-mata sebetulnya untuk menahan harga agar tidak turun. Jadi ketika ditentukan satu titik akumulasi, katakan di sini 100 ya, maka harga itu adalah harga keramat. Kalaupun turun 90, saya ulangi, kalaupun turun 98, 99, 97, 98 ya. Kalaupun naik nanti ada bagian D. Jadi ini dibuat supaya tidak turun. Nah, yang berikutnya dibuatlah antrian over atau palsu yang dilakukan bandar semata-mata untuk menahan harga agar tidak naik. Kenapa? Jadi ketika terjadinya sebuah hajar kanan dalam fase akumulasi, maka antrian over itu akan berkurang, supply akan berkurang drastis. Ketika supply berkurang drastis, maka harga akan pasti melesat naik ke atas. Nah, bagaimana cara supaya harga tetap di kisaran angka 100, 101, 102, atau 100 ya? Maka lot yang sudah dimiliki oleh big money atau bandar itu, maka dipasang di sebelah kanan sebagai antrian over yang sifatnya palsu. Biasanya ditaruh di papan 3, papan 4, bahkan terkadang papan 5, 6, ataupun mungkin papan 4, 5, 6, 7, 8, bergantung dari karakteristik daripada emiten. Jadi tujuannya adalah supaya membuat komposisi overnya tidak terlalu kecil, jauh berbeda dengan antrian bid yang sangat besar. Ya, jadi Anda punya pemahaman jelas ya, sekali lagi ya, bahwa sebetulnya HK inilah yang menjadi titik daripada data series yang sedang kami upayakan untuk kami jelaskan kepada pemirsa. Nah, 5, maka timbullah istilah distribusi, itu bagian dari pembelian. Beberapa kejadian distribusi adalah markup. Markup adalah membuat harga naik. Kita sepakat ya, keuntungan didapat ketika nilai yang kita jual itu lebih besar daripada nilai yang kita beli. Yang berikutnya adalah average up. Jadi average up itu lebih mengacu ke pembelian pembelian antrian jual yang dilakukan oleh bandar atau big money. Jadi markup average up ini hampir sama. Kalau markup hanya berupa provokasi supaya harga naik, kalau average up adalah melakukan penghabisan atau pengurangan lapisan over. Nah, ini ada good news. Good news inilah yang membuat mereka optimis. Nah, yang berikutnya, antrian bid yang dilakukan oleh bandar itu dibuat jauh lebih tebal daripada ketika fase akumulasi. Jadi tujuan apa antrian bid dibuat tebal? Untuk menaikkan harga saat bandar itu melakukan markup atau average up. Ya, Anda sudah punya gambaran jelas. Ya, terlepas daripada apapun kekurangan lengkapan, kami berusaha untuk kedepannya belajar untuk menyajikan yang terbaik bagi pemirsa. Nah, sebetulnya ini kami tulis ya, HK. HK ini adalah bagian dari technical analysis ya. Dan maaf sebelumnya bahwa technical analysis sebetulnya belum tentu menjadi bagian daripada HK. Sama dengan ini, HK adalah bagian dari fundamental statement ya, financial statement ya. Jadi HK adalah bagian dari fundamental statement. Jadi kenapa ketika mereka beraliran technical analysis dan fundamental aliran fundamental, mereka akan dapat keuntungan ketika terjadi kenaikan harga. Nah, kenaikan harga di sini yang kami maksud adalah hajar kanan atau melakukan pembelian di atas harga pasar. Jadi saya ulangi bahwa HK adalah bagian daripada technical analysis ketika ingin mendapatkan keuntungan, tetapi technical analysis itu sendiri sebetulnya belum tentu menjadi bagian daripada HK. Sama halnya juga HK adalah bagian daripada fundamental, dan sebetulnya fundamental juga belum tentu menjadi bagian daripada HK. Jadi apa yang kami singgung di sini Anda tidak melihat satupun video
kami membahas tentang technical analysis, kami membahas sedikit pun tentang fundamental. Kami hanya mengacu ke konsep di mana seorang big money ataupun bandar ketika dia menginvestasikan uangnya triliunan, ada beberapa poin. Pertama, harus untung, tidak boleh rugi. Karena apa? Ada poin 1, 2, 3, 4, 5 yang Anda bisa mengacu ke di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke gambar cat yang mungkin bisa bisa membuat Anda semakin menjadi lebih jelas ya. Oke. Nah, pemirsa, di sini akan terlihat jelas karena kami juga harus menghormati strategi daripada big money atau strategi daripada bandar. Maka di video kali ini dan selanjutnya kami tidak menampilkan emiten tersebut adalah emiten apa. Tetapi sebetulnya dari gambarnya Anda bisa mencari, menelusuri ya, yang dimaksud adalah emiten apa. Nah, Anda melihat bahwa dari 20 hari 15 hingga 16 Desember itu Anda melihat di grafik tengah terjadi sebuah kejadian HK, hajar kanan ya. Anda bisa melihat bahwa hit to hit antara HK dan Haki itu jauh sekali. Dan yang luar biasanya ketika Anda bisa membaca dari grafik ini, Anda bisa punya keyakinan bahwa ini adalah fase dari akumulasi atau mungkin fase daripada markup atau average up. Jadi gambaran ini ketika saya melakukan feedback data mundur hingga 1 September, kita perhatikan ya, karena dia 4 periode sangat padat, ya, jadi mungkin tidak terbaca, tetapi Anda cukup membaca warna hijaunya. Nah, ini hijaunya cukup banyak. Dan kalau ini saya filter sampai September hanya 1 bulan, di bulan 9, Anda bisa melihat bagaimana HK ini menguasai daripada Haki ya, hajar kiri ya. Anda bisa lihat ya. Sekarang kalau kita lihat bulan 10 sampai 31 bulan 10, apa yang terjadi? 31 bulan 10 tidak ada data karena urutan date-nya belum sesuai. Nah, kita lihat sebentar. Nah, sampai pada akhirnya adalah di bulan daripada Desember ini. Jadi Anda bisa melihat bahwa HK adalah sebuah cara bagi big money untuk melakukan akumulasi. Dan HK juga menjadi cara bagi big money untuk melakukan sebuah markup. Mari kita kecilkan ya. Nah, di sini kita melihat grafik daripada open high low close ya. Di sini Anda melihat bahwa di tanggal 15 November harga close ini legendnya ya. Anda bisa melihat 2100 dia cenderung sideways. Dia sempat turun 2070 kembali, ini sempat naik ya. Nah, ini sempat naik 2200. Ya, jadi kenaikan ini ketika Anda melihat daripada beberapa bulan sebelumnya, kenaikan ini hanya bersifat impuls ya, belum kenaikan sesungguhnya. Jadi artinya ketika Anda sudah pikirkan tuh masuk di saham ini di harga yang sudah terjadi yaitu 2060 ataupun mungkin 2100, jadi 2160 kemungkinan naiknya masih tetap berpeluang ya. Nah, Anda melihat ya, sekarang sudah jelas bahwa harganya sideways ketika kita melihat di 4 bulan terakhir atau dimulai bulan September, itu tetap terjadi sebuah akumulasi yang sifatnya masif, terstruktur, dan sistemik. Itulah yang menjadi acuan daripada kami. Selama ini kami bisa dapatkan satu profit, ya, karena konsep daripada mengontrol pergerakan HK. Nah, demikian juga ketika Anda melihat graf ketiga, yaitu adalah perbandingan frekuensi volume. Anda bisa melihat bahwa batang gambar kotak ini adalah volume yang terjadi, sedangkan merah adalah frekuensi. Istilahnya jumlah kejadian transaksi yang match, baik itu beli ataupun transaksi match, baik itu pun jual. Nah, mari kita melihat sebuah gambar ya, tabel tentunya seberapa dominan HK yang terjadi di emiten yang kami bahas saat ini.
Satu hal Bapak dan Ibu ya, jadi kami tidak menunjukkan emiten karena alasan menghormati strategi bandar. Tapi Anda bisa melihat dari kolom ini, jadi 13 Desember yang harga tutupnya 2060, Anda bisa menggunakan data saham Indonesia DSI yang bisa diakses. Anda juga bisa melihat RTI atau apapun untuk menemukan emiten yang dimaksud. Sekali lagi disclaimer on, kami tidak mengajak Anda membeli, juga kami tidak mengajak Anda untuk melakukan penjualan. Nah, ini ada sebuah gambar, jadi Haka versus Haki, ya ini PNG ya, kita buka. Nah, Anda melihat cukup suasana di luar cukup ribut ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini adalah harga 2090 ya, tidak terjadi HK ya. Ini ada HK lot, ada value, tetapi Anda melihat di sini terjadi sebuah valuasi HK di harga 2 ini kami pakai pointer ya supaya bisa terlihat jelas. Nah, oke di sini. Jadi terjadi sebuah HK sebesar 16.000 lot atau setara dengan 3 miliar rupiah. Bahwa transaksi ini adalah transaksi dalam satu hari. Jadi kita tidak mundur di tanggal 6, tanggal 9 Desember, 8 Desember, 7 Desember, kita melihat bahwa pada hari ini HK dominan daripada Haki. Sedangkan Haki kalau Anda lihat di sini jumlah lot yang di Haki itu terlampau sedikit dibandingkan dengan HK yang terjadi di sebelah kanan ya. Dan ini valuasi yang terkumpul, ya ini juta ya. Yang tertinggi adalah 100,108 juta, yang di bagian HK yang tertinggi adalah 3 miliar ya. Jadi hanya dua harga. Nah, gambar selanjutnya kita melihat ini kami bersihkan supaya clear. Berikutnya adalah ini summary daripada broker. Nah, ini Anda bisa melihat broker yang melakukan HK. Anda bisa melihat ya, kami menggunakan warna merah. Oke, sekali lagi ini adalah di 13 Desember hari Jumat kemarin, dan ini adalah nilai daripada HK. Ya, ada 3 miliar, ada yang 42 juta, 20 juta, 3 juta rupiah. Dan ini adalah broker yang melakukan HK ya. Ada LG, XG, sampai sekarang pun saya tidak terlalu terlalu mempelajari LG itu apa, XC itu apa, ini ajaib, CC, CP. Kami tidak terlalu, XL adalah Stockbit. Kami tidak terlalu mempelajari kode-kode ini siapa. Cuma bagi kami, seorang big money ketika melakukan sebuah akumulasi secara besar-besaran, banyak biaya yang dikeluarkan karena aktivitas HK. Jadi artinya ya Anda beli dan Anda sabar ketika terjadi markup sebesar apapun markup, kita sudah bisa siap untuk take profit ya. Anda melihat ya di sini ya bahwa terjadi 1,6 juta lot, 1, atau 16 ribu lot ya, 1,6 juta lembar ya. Jadi sekali lagi, pemirsa, bahwa konsep inilah yang nanti menjadi acuan kami di video-video berikutnya. Bahwa algoritma kami ini, yang mengusung algoritma HK, adalah cara kami untuk menentukan kapan kami harus masuk. Dan juga kita bisa melihat juga dengan konsep HK ini, kapan kami harus keluar dalam bentuk untuk take profit. Nah, demikian kami sampaikan. Ketika ada kekurangannya atau mungkin ada saran-sarannya, Anda bisa isi di kolom komentar. Apapun kami berusaha untuk memperbaiki. Sekali lagi, kami harapkan Anda selalu cuan dalam kondisi yang sehat. Salam untuk video berikutnya dari Saham Profitku.